Pendahuluan akan saya bacakan. Pertumbuhan ekonomi selalu dijadikan tolak ukur bagi kemakmuran dan kemajuan suatu negara atau daerah. Hal ini dapat dilihat dari segi kemampuan suatu daerah dalam menguasai teknologi, menguasai sektor perekonomian, ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah untuk dikelola, tersedia kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta meningkatnya pertumbuhan sektor industri. PT Inalum yang fokus bergerak di bidang peleburan aluminium atau smelting dengan produk akhir berupa aluminium batangan memberi dampak yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu memberikan PAD bagi Provinsi Sumatera Utara, pemanfaatan sumber daya manusia dari daerah setempat atau lokal, serta untuk percepatan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri. Berikutnya, sumber daya di sektor pertambangan aluminium menyimpan potensi besar sebagai sumber yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun sumber daya aluminium memiliki volume yang terbatas dan bila dieksploitasi secara berlebihan akan cepat habis serta merusak wilayah sekitarnya. Untuk dapat memanfaatkan semua potensi sumber daya alam dan pertambangan aluminium yang ada dengan baik, maka diperlukan suatu kebijakan berupa konsep ekonomi biru atau blue economy yang bertumbuh pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat secara nasional, serta dapat menciptakan kemandirian yang kuat bagi daerah Provinsi Sumatera Utara. Di bab 2 kerangka teoritis, di mana PT Inalum merupakan BUMN yang terhitung sejak 1 November 2013 yang bergerak di bidang peleburan aluminium dan produk akhir berupa aluminium batangan serta memanfaatkan potensi Sungai Asam mengoperasikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pengertian ekonomi biru adalah prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan yang didukung oleh sistem produksi yang efisien dan bersih tanpa merusak lingkungan untuk kemakmuran umat manusia pada masa kini dan masa yang akan datang. Dengan menerapkan konsep ekonomi biru akan memberikan manfaat dalam memberikan keuntungan kepada perusahaan serta bersama dengan penciptaan lingkungan yang bersih dan penggunaan tenaga kerja yang efisien. Ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan. Pendekatan ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan program pembangunan nasional yang dicanangkan, yaitu triple track strategi yang berupa terdiri dari program PUR atau pengentasan kemiskinan, PROGROWTH atau pertumbuhan, PROJOB, penyerapan tenaga kerja, serta ditambah dengan satu strategi yaitu pro-environment, yaitu masyarakat lingkungan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Pemerintah, pelaku industri dan seluruh elemen masyarakat perlu meningkatkan program pelestarian lingkungan hidup agar tidak hanya melakukan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhitungkan akan ketersediaan sumber daya alam di masa akan datang serta menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat dari penggunaan bahan kimia dan teknologi canggih. Poin yang kedua, saya mencoba mengangkat peran PT Inalum dalam mendukung pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, yaitu yang pertama berupa pendapatan dari annual fee yang diberikan oleh Inalum kepada Provinsi Sumatera Utara. Pendapatan lainnya itu berupa pajak-pajak atas kebijakan pengelolaan produksi. Yang ketiga, dengan keberadaan PT Inalum juga daerah-daerah sekitar dapat menciptakan peluang bersaing yang tinggi dari sisi perekonomian daerah serta menciptakan kemandirian daerah. Yang keempat, peran Inalum juga sebagai dampak besar terhadap realisasi program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut dengan MP3I. 3 menit lagi, Pak. Yang kelima juga berperan dalam memberikan tanggung jawab sosial. Yang terakhir itu juga memberikan dampak sebagai pemasok listrik bagi Sumatera Utara. Pembangunan ekonomi, pembangunan industri yang berlanjut proses ekonomi itu di mana pada saat ini PT Inalum sudah menerapkan ini juga, di mana PT Inalum telah berupaya melestarikan lingkungan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca, yaitu salah satunya melalui program Clean Development Mechanism atau mekanisme pembangunan bersih dan penurunan emisi. Untuk mengoptimalkan peran Sungai Asam sebagai sumber energi ramah lingkungan, maka PT Inalum dapat menerapkan basis ekonomi ini berbasis ekonomi biru dengan
menjaga dengan baik lingkungan sekitar Sungai Asahan, di mana pola eksploitasi sumber daya alam hutan secara efisien dan efektif dengan berorientasi pada ketersediaan sumber daya pada jangka panjang. Menetapkan program pencegahan serta penyelamatan kerusakan dan pencemaran lingkungan kawasan Sungai Asahan, pengembangan infrastruktur saluran air bersih di kawasan Sungai Asahan, serta menghidupkan ekosistem pepohonan. Upaya optimalisasi peran ini dalam mendukung pembangunan ekonomi, di mana PT Inalum dapat membuat industri hilirisasi dengan mengembangkan produk turunan aluminiumnya, sehingga dapat berdaya saing dan dapat mengurangi ekspor bahan baku mentah dari luar negeri. Dan hasil akhir dari industri itu dapat lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Dan penutup, konsep ekonomi memperkuat pengelolaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, produktif dan meluas lingkungan, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi. Pendekatan ekonomi biru menekankan keberlanjutan diharapkan akan mampu mengatasi ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global, serta bersinergi dengan program pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Kita beri aplaus dulu ke Pak Sony untuk memberi semangat. Baik, ada waktu 15 menit untuk kita tanya jawab. Kesempatan pertama kami persilakan. Oke, Bapak silakan bentar, Ibu. Nama dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nama saya Rubinus Nenggolan dari Politeknik Negeri Medan. Terima kasih kepada Pak Tambunan yang sudah memaparkan makalahnya dengan simpel ya. Yang saya tanyakan sederhana aja Pak Tambunan, mungkin bisa Bapak berikan hal-hal yang menjadi turunan yang bisa langsung dilakukan atau aplikasi langsung sehingga Inalum benar-benar berperan untuk Sumatera Utara yang saat ini sedang kita sepakat untuk mulai maju ya. Terlebih-lebih sekarang sudah ada canangan dari pemerintah mengembangkan industri, contohnya semangke. Mungkin bisa Bapak berikan contohnya apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk industri hilir yang aplikatif. Singkat, terima kasih. Terima kasih Pak Nenggolan. Kepada Prof. Ida, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Taman Sony Tambunan. Saya mengapresiasi usahanya. Cuma saya ingin tahu dari begini panjangnya paparan dalam tulisan Bapak. Sebenarnya pemikiran orisinil Bapak itu yang menurut saya paling penting untuk mewujudkan hilirisasi aluminium dan kemandirian energi listrik ini terkait dengan PT Inalum Sumatera Utara itu apa ya? Kalau menurut baca ya tulisan Bapak ini yang menurut saya terlalu luas, tapi kemudian saya tak menemukan pemikiran orisinilnya itu mesti by konsep ya, mesti by konsep itu apa sih gitu yang tidak hasil pemikiran olah pikir Bapak sendiri untuk yang membangun inilah sesuai dengan topik kita. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ida. Yang lain kami persilakan. Oke, untuk sementara ada 2 penanya Pak. Mohon Bapak contohkan apa aplikasi langsung untuk hilirisasi ini. Kemudian pemikiran orisinil Bapak untuk ciptakan ekonomi biru. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu. Untuk Bapak beserta Bapak Nenggolan, ya contohnya sebenarnya PT Inalum ini sudah menerapkan jenis konsep blue economy juga yang saya sebutkan tadi, di mana Inalum telah berupaya dalam proses produksinya telah menurunkan gas rumah kaca. Jadi intinya di dalam konsep blue economy atau ekonomi biru ini, di mana menciptakan kehidupan yang berkelanjutan atas aktivitas ekonomi industrinya.
dengan berwawasan lingkungan, hampir sama juga dengan seperti green economy nih Pak. Cuma blue economy sebuah konsep baru yang saya coba angkat, dan apabila ini bisa diterapkan gitu Pak. Nah, sebenarnya Inalum ini sudah menerapkan itu Pak, dan beberapa yang sebutkan saya tadi itu salah satunya itu DPR Makassar juga Pak. Untuk Ibu Profesor Iwan Juri, pemikiran originalnya seperti yang saya sebutkan tadi Bu, bahwa saatnya itu intinya di sini adalah bahwa industri itu harus memikirkan ke depannya lingkungan itu harus nyaman, bersih. Pelaku industri tidak hanya memikirkan mereka mengeksploitasi sumber daya alam itu, dan secara bersama industri itu harus menjaga lingkungan juga. Itu inti pemikirannya. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih jawaban yang singkat. Baik, untuk sesi kedua pertanyaan kami persilakan pertama Prof. Ilmi. Ya, terima kasih. Kemudian, apakah konsep ekonomi biru ini awak yang memunculkannya? Tapi saya kira tidak ya. Iya. Berarti, iya, berarti yang konsep awak itu yang mana gitu ya? Ini kan berarti masukkan konsep orang kan gitu kan? Itu yang saya kira mau saya tanya. Tapi sedikit aja, mungkin saya agak lari dari sini karena awak juga membahas di sini tentang peralihan Inalum ke pemerintah Indonesia. Apakah awak yakin PT Inalum ini lebih baik nanti ketika di bawah Indonesia atau di bawah perusahaan swasta? Ya, bagus sekali ya. Lebih baik yang mana, swasta atau di bawah langsung oleh negara Indonesia? Baik. Silakan Pak Ishak. Terima kasih. Kamerapan dari Florian ada lagi. Toman. Blue economy konsep dia sangat tidak paralel dengan beberapa referensi tentang konsep ekonomi yang ada refer di paper Anda. Artinya Adam Smith turunan sampai ke Samuel dan lain sebagainya. Konsepnya fokus kepada aspek selfish, bagaimana mempunyai dirinya. Sementara blue konsep dia berbicara tentang keseimbangan antara eksplorasi dan kondisi alam. Nah, kalau saya sarankan, Anda lebih baik merefer pada konsep yang namanya behavioral economy. Ekonomi itu mendekatkan pada perilaku. Behavioral bukan kepada konsep ekonomi yang Anda refer dari Adam Smith dan sebagainya.